kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di pagi hari ini, tentu di hari yang baru, dan saya percaya rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Amin. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang memungkinkan kita ada di hari ini. Apa yang kau pikirkan? Mari saudara kita dahulukan Tuhan sebelum kita beraktivitas apapun kegiatan kita hari ini. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan segala yang baik dalam hidup kita hari ini. Mari kita siapkan diri kita mau berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan dari petiduran kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Oleh rahmat-Mu saja kami ada sebagaimana kami berada. Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami hari ini. Tapi sebelumnya kami mau datang kepada Tuhan. Firman-Mu selalu menjadi hal yang sangat kami rindukan. Sebab ada masanya orang lapar dan haus akan firman-Mu, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Itu juga merupakan sebuah anugerah. Karena itu urapi kami saat kami baca dengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami mengerti, termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan biarlah firman-Mu Engkau berikan untuk bisa kami mengerti. Karena itu singkapkan segala rahasia dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita melihat di Markus pasalnya yang ke-9 pada ayat 22 bagian B. Markus pasalnya yang ke-9 pada ayat 22b dan sampai dengan ayat 23 dikatakan begini. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, sekarang ini boleh dikatakan zaman modernisasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Betul? Bermunculan pula pakar dan ilmuwan di bidangnya masing-masing, tentu dengan kemampuan luar biasa yang tidak perlu disangsikan lagi. Akhirnya Bapak Ibu, banyak orang yang menjadi sangat bergantung pada kepintaran dan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga tidak peduli lagi dengan apa yang namanya mujizat. Bapak Ibu, mujizat Tuhan mulai diabaikan banyak orang, dan kini lebih cenderung percaya kepada pengetahuan dan cara berpikir para pakar atau ilmuwan yang mengandalkan logika, iya kan? Logika,
logika dan logika. Bagi mereka mujizat itu bukan sesuatu yang masuk dalam logika. Banyak orang tidak lagi menggunakan otak kanannya, melainkan otak kirinya. Ya kan, kalau otak kiri itu kan selalu rasional, ya kan? Kalau otak kanan itu biasanya ini dominan pada perempuan yang menekankan soal perasaan. Jadi hari-hari ini banyak orang tidak lagi menggunakan otak kanannya, melainkan otak kirinya. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berakhir dan tetap ada bagi orang yang percaya. Setuju? Nah, Bapak Ibu, pada suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang bapak yang anaknya kerasukan setan sehingga menjadi bisu dan sangat tersiksa. Nah, bapak ini ingin anaknya sembuh. Namun, ia ragu-ragu apakah Yesus dapat menyembuhkan, karena katanya begini kan, "Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Itu di dalam Lukas 9 ayat 40. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Maka jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Amin. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Nah, pada kesempatan yang lain, Tuhan Yesus membuat suatu pernyataan yang luar biasa. Lukas 18 ayat 27. Di sana tercatat apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Nah, apabila Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, itulah yang dinamakan mujizat. Sesuatu yang sulit bagi manusia, bahkan mustahil bagi manusia. Ya kan? Itulah mujizat. Bapak Ibu, perbuatan Tuhan merupakan mujizat bagi kita. Amin. Tapi bagi Tuhan hal itu bukanlah mujizat. Mengapa? Sebab Dia dapat mengerjakan segala perkara dan apa saja bisa Dia lakukan. Bahkan dari yang tidak ada, Tuhan sanggup mengadakan. Bumi diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya kan? Hanya oleh firman-Nya saja Dia berkata jadi, maka jadilah. Ya kan? Jadi tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Tuhan. Bila manusia dapat terbang, nah itu merupakan mujizat. Iya toh? Tapi kalau naik kapal terbang bukan mujizat. Iya kan? Jadi kalau manusia bisa terbang itu mujizat, tetapi bagi seekor burung terbang itu bukanlah mujizat. Iya kan? Tetapi merupakan hal yang biasa dilakukannya. Iya dong. Iya kan? Kalau engkau bisa terbangnya itu mujizat. Tapi kalau seekor burung mah itu bukan mujizat, bukan sesuatu yang dasar. Karena sehari-harinya dia terbang. Iya kan? Justru kalau burung tidak bisa terbang, itu mungkin mujizat.
Demikian juga perbuatan-perbuatan besar Tuhan baginya bukanlah apa-apa, namun bagi manusia merupakan suatu keajaiban. Jadi selama Tuhan masih ada, dengar baik, mujizat pasti masih selalu berlaku. Bila ada manusia yang berkata bahwa zaman mujizat sudah berlalu, ya kan? Pasti bisa dikategorikan manusia itu sudah tidak waras. Kenapa? Karena bila mujizat tidak ada, berarti Tuhan juga tidak ada. Saudara membutuhkan mujizat? Saya juga. Saya hidup dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Kalau saya masih hidup hari ini juga mujizat. Di masa pandemi beberapa kali saya sakit. Ya. Dan satu hal yang saya selalu minta kepada Tuhan, berikan saya kesempatan untuk hidup. Karena anak-anak masih membutuhkan sosok saya begitu. Dan masih banyak yang harus saya lakukan, yaitu pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galileo Indonesia dan Gereja Esa Indonesia Jemaat GCC. Dan kalau saya masih bisa akses pelayanan walaupun melalui online, ini juga mujizat. Kenapa? Karena mempersiapkan dan komitmen untuk pelayanan di online ini bukan sesuatu yang mudah. Memang kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya tidak mudah. Kenapa? Karena ada orang yang bekerja keras di balik sebuah tayangan itu. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu, saya membutuhkan mujizat. Nah, kalau saya membutuhkan mujizat, apalagi Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu mujizat enggak? Kalau saya mah memang harus, tidak boleh tidak, mujizat saya butuhkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kembali lagi bahwa Tuhan katakan ya, bahwa jika engkau percaya, ya kan, tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu tetap percaya, ya, walaupun tidak melihat namun percaya. Haleluya. Saya tidak bisa percaya kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu, ya. Dan saya tidak diinjili oleh seseorang untuk menawarkan jalan ke surga. Padahal saya dan ada banyak orang di luar sana membutuhkan yang namanya jalan ke surga. Doanya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Nah, itu harus disampaikan. Tapi saya bersyukur karena saya bisa menemukan itu. Ya, Tuhan menjawab doa saya. Kalaupun pihak luar, pihak sana RT 06 itu ya berkata bahwa saya telah disesatkan oleh Allah SWT, loh saya bersyukur. Karena apa? Kalau nggak disesatkan nggak menemukan Yesus, iya toh? Iya. Kalau nggak disesatkan nggak mujizat, nggak bertemu dengan hidayah. Dan hidayah yang sesungguhnya itu adalah di dalam Yesus. Karena Yesus yang memberikan petunjuk.
Hidayah itu kan petunjuk. Iya kan? Seorang yang sudah memiliki Yesus Kristus, dia tidak lagi berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena dia sudah menemukan jalan yang lurus. Kecuali saudara berpaling dari Kristus, saudara cari agama yang lain di luar sana, nah doamu akan berganti. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mungkin sampai engkau mati tidak ketemu dengan jalan yang lurus itu lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, biarkan di sana itu ya menggugat iman Kristen. Ya kadang-kadang video saya ini mereka reaksi begitu ya. Ya biar aja untuk konten. Kita tahu kan supaya ya mereka kadang-kadang nggak ada bahan, nggak ada materi, ya udah diintip aja nih murtadin ini ya. Kalau murtadin mah banyak sekali hikmat dari Tuhan. Karena Alkitab itu waduh, luar biasa kekayaan yang tersimpan di dalam Alkitab. Sebab Alkitab itu dibaca ya dengan berbagai bahasa. Keterlaluan kalau nggak ngerti, ya kan? Ya, tapi mereka yang suka mereaksi video-video para murtadin, ya itu karena mereka kehabisan, ya kan? Dan yang kedua anehnya ya mereka bilang orang Kristen itu kafir. Padahal ini banyak produk kafir nih. Kamera ini produk kafir. HP yang mereka gunakan itu juga produk kafir. Apalagi mobil, apalagi laptop. Iya kan? Produk kafir. Tapi heran, mereka doyan ya pakai produk kafir. Haleluya. Barangkali Aula SWT juga senyum-senyum senyum-senyum kecil gitu ya melihat nih umatnya ini yang keterlaluan begitu ya. Ya udahlah, nanti video saya ini direaksi lagi oleh mereka itu supaya ya kita kan jadi berkat ya Bapak Ibu ya. Jadi memberkati mereka, sebab tujuan mereka bikin video ya tentu mendapatkan sesuatu ya. Kalau saya bikin video begini supaya Injil diberitakan. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Mari kita dukung channel ini ya, bantu saya untuk share, juga like ya kan, komen yang positif, juga aktifkan lonceng notifikasi ya. Bapak Ibu berdoa juga untuk saya ya, berdoa juga untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Channel ini juga perlu didoakan, dan kiranya kita semua bisa melayani Tuhan dengan berbagai profesi. Dan media sosial ini ya, kita gunakan semuanya untuk pelebaran kerajaan Allah. Injil harus diberitakan, karena tujuan memberitakan Injil adalah keselamatan hidup kekal. Dan tentu semua orang pingin masuk surga. Semua orang pingin selamat dan diselamatkan. Dan hanya ada satu cara, ikut Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan. Melalui nama itu orang diselamatkan. Hanya nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa mujizat akan selalu ada karena Tuhan ada bagi kami. Kami butuh mujizat di sepanjang kehidupan kami, secara khusus di 2023, di mana ini adalah waktu-waktu yang sukar bagi semua orang. Karena itu kami butuh mujizat. Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia butuh mujizat. Hamba juga butuh mujizat.
dan juga sahabat Galilea semua butuh mujizat. Tuhan berkati semuanya. Yang hari ulang tahun hari ini Tuhan berkati. Yang berada dalam pergumulan, jawab pergumulan mereka, doa-doa mereka. Yang punya masalah, Tuhan beri jalan keluar. Dan mereka akan melihat mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.